Kajian kita pada malam hari ini insya Allah akan disampaikan oleh bersama Ustaz Haji Nazri Hasan LC. Ustaz Fadhil Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib dan isya, bapak-bapak, ibu yang Allah muliakan insyaallah. Malam ini kita akan membahas terakhir tentang fadilah orang-orang yang mati syahid. Sudah banyak pertemuan, sudah hampir sekitar 10 pertemuan kita bahasnya. Dan ini karena banyaknya janji Allah dan Nabi terhadap para syuhada. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara janji Allah kepada orang-orang yang menemukan kesyahidan bela agama Allah, yaitu dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Dan kita sudah jelaskan panjang lebar berdasarkan hadis Nabi yang sahih bahwa setiap orang mukmin yang masuk surga maka akan dinikahkan dengan 2 bidadari surga. Jadi setiap yang masuk surga dinikahkan dengan 2 bidadari surga. Itu selain daripada istri yang kita bawa dari dunia atau sama-sama masuk surga. Namun bagi orang syahid, Allah muliakan, diberikan 70 lagi. Jadi jumlah keseluruhannya 72 bidadari yang menemani dan menjadi istri bagi orang yang mati dengan keadaan syahid. Dan itu semua adalah hasil daripada ketaatan dan pengorbanan terhadap agama Allah. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Keutamaan orang-orang yang menjadi syuhada, yaitu diizinkan Allah untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari sanak saudara atau kerabatnya.
hadis disebutkan bahwa mulai muncul usulan untuk menemui para nabi. Sehingga datanglah Nabi Adam menolak memberi syafaat. Lalu kemudian Nabi Adam mengusulkan untuk meminta syafaat kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun menolaknya, tidak berani memberi syafaat. Lalu kemudian datang Nabi Ibrahim, Nabi Musa, terus sampai Nabi Isa, semua menolaknya. Sampai akhirnya Nabi yang dimohon oleh penduduk pada masyarakat untuk memohon kepada Allah agar menyelesaikan perkara itu. Tak tahu ke mana. Jadi bingung sekali. Matahari diturunkan sedekat di atas kepala. Dan orang tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Lalu kemudian Nabi lah yang memohon kepada Allah bersujud di bawah arasy 3 kali sampai Allah mengatakan telah diterima. Di situ baru dimulai pengadilan Allah. Itu syafaatul mu'min. Di situ baru dimulai hari perlindungan. Sebelum itu dibuat bingung. Lalu kemudian berlanjut, Nabi juga diizinkan memberi syafaat ketika di atas tinggian sirat. Lalu nanti berlanjut, Nabi juga diizinkan memberi syafaat ketika seseorang yang berdosa tapi belum dimasukkan neraka, maka dengan syafaat Nabi bisa dimohonkan ampun kepada dosa-dosa. Itu hak Nabi, permohonannya kepada Allah. Dan nanti ada syafaat yang terakhir, yaitu Nabi diizinkan mengambil seluruh kaum mukminin dari neraka, sehingga yang tertinggal neraka hanya golongan kafir dan munafik. Tidak ditemukan lagi orang-orang mukmin. Jadi yang terakhir itu yang bergumul dosa, mukmin bergumul dosa. Hanya dalam hadis kemarin yang kita baca, mukmin yang terakhir yang diambil Allah dari neraka, dikeluarkan, lalu dia dimasukkan ke surga, lalu diberikan 2 bidadari. Bidadari itu berkata, Masya Allah, engkau dicipta untuk kami, kami dicipta untukmu. Lalu kemudian dia berkata, tidak ada seorang pun yang diberikan seperti ini untukku. Padahal sebelumnya dialah yang terakhir yang mendapatkan nikmat itu. Sebelumnya sudah itu karena besarnya nikmat sampai dia lupa. Dia mengira itulah nikmat orang pertama yang dia dapatkan dan dia orang terakhir. Dan itu tentang syafaat. Nanti Allah izinkan kepada orang-orang tertentu untuk memberi syafaat. Jadi syafaat itu hak Allah, diizinkan kepada orang yang diizinkan Allah untuk memberi. Jadi bukan suka-suka kita. Makanya Rasulullah SAW dalam salah satu hadis sahih riwayat Al-Bazzar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inna rajula la yashfa' lirrajulain wa thalatha. Nanti di antara umatku ada yang diberi hak untuk memberi syafaat oleh Allah. Dia bisa menolong atau memberi syafaat kepada 2 orang atau 3 orang yang lain. Jadi ada model begitu. Jadi diizinkan Allah, saya izinkan tolong 2 orang atau 3 orang yang lain. Itu contoh. Kemudian dalam hadis yang tadi Nabi juga menyebutkan la yadkhulanna al-jannah bi syafa'ati rajulin laysa bi nabiyyin isal mu'min. Nanti kata Rasulullah akan masuk surga banyak orang karena syafaat seseorang dari umatku dan dia bukan nabi. Laysa bi nabiyyin. Jadi orang yang dia tolong itu bisa sejumlah seperti 2 perkampungan. Lalu Nabi mengatakan, "Au mislu ahadil mu'min." Rabi'ah wa Allah, atau yang dia diizinkan untuk beri syafaat untuk menolong satu kampung seperti kampung Bani Rabi'ah dan Bani Allah. Jadi
sejumlah Bani Tamim, sejumlah orang dari Bani Tamim dengan sebab syafaat dari satu orang umat. Lalu qila, ada yang bertanya, dia berkata, ya Rasulullah, siwaka, apakah satu orang itu yang kau maksud itu selain dirimu ya Rasulullah? Nah, maksudnya pertanyaan ini karena sahabat yang tahunya cuma Nabi yang bisa memberi syafaat sebanyak-banyaknya. Lalu Nabi mengatakan nanti ada orang yang bisa memberi syafaat. Satu orang dari umatku bisa memberi syafaat untuk sejumlah orang seperti Bani Tamim. Nah, Bani Tamim ini termasuk suku yang paling banyak penduduknya di masa ini, dan mereka terkenal dan dihormati. Lalu Nabi, maka sahabat mengatakan, memang ada orang yang itu selain engkau ya Rasulullah. Apakah itu yang kau maksud dari umatmu selain engkau ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala siwaya, benar, itu bukan aku, tapi dari umatku. Nah, dari beberapa hadis, ini tadi berusaha hadis terisi dengan derajat hasan sahih. Dari beberapa hadis kita tahu bahwa umat Muhammad pun diberikan izin untuk memberi syafaat, bisa kepada beberapa orang, bisa kepada banyak orang. Dan dia bukan Nabi. Makanya sering kita dengarkan hadis yang sahih menyebutkan nanti para sahabat sesama kita juga bisa memberi syafaat. Itu ketika ada sahabat kita yang ternyata divonis Allah masuk neraka, dan kemudian sahabat yang mengenalnya akan bertanya kepada Allah, di mana fulan? Allah mengatakan dia di neraka. Lalu para sahabat ini mengatakan dulu, izinkan kami ya Allah untuk menjemputnya, menolongnya dari neraka. Itu dah masuk neraka ni. Apa kata sahabat-sahabat ini? Dulu kami salat bersama, kami umrah bersama, kami haji bersama, kami berpuasa bersama, semua disebutkan amal-amal. Jadi kalau bahasa sekarang, kami sama-sama di masjid, kami berjamaah sama-sama, kami ikut pengajian sama-sama. Tapi kenapa dia masuk neraka? Dan izinkan kami menolongnya. Ya, macam-macam dosanya, Pak. Ada yang berjamaah terus-terusan tapi kredit bank konvensional itu tak habis. Jamaah, bahkan riba lanjut terus. Jamaah, ternyata dia masuk surga, masuk neraka gara-gara digiring oleh istrinya yang maha seksi. Ternyata dia masuk neraka karena membiarkan anak gadisnya goyang-goyang di depan kamera TV atau kamera TikTok. Ada dia soleh, itu juga bisa menyebabkan masuk neraka. Ada yang berhutang tak bayar, solat tak pernah tinggal, berhutang pun tak bayar, masuk neraka. Macam-macam. Makanya kata Nabi, jangan mati dengan membawa 3 perkara. Barang syaitan hadis dari Soban. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang terpisah ruhnya, man faraqal ruh, barang siapa yang terpisah ruhnya di jasad dengan jasadnya, wa huwa bari' min salasah, ketika dia mati dia tidak membawa 3 perkara, dakhala jannah, maka dia masuk surga. Apa 3 perkara itu? Al-kibar, penyakit sombong. Ya, jadi orang tak banyak paham sombong sebenarnya. Dikira sombong itu berkaca pinggang lalu mengatakan nak tulis okey. Dikira itu sombong. Itu kecil, itu bahagian kecil sombong. Dia orang mengira sombong itu orang akan berkaca pinggang mengatakan kau kenal siapa? Atau dikira sombong yang membawa mobil tangan sebelah keluar dengan rokok di mulutnya. Itu dikira sombong. Itu masuk kategori kecil. Tapi sombong yang dimaksud adalah
Ini kelebihan akidah. Cuma neraka ya dapat siksa sesuai dengan apa yang kita lakukan. Terima apa yang kita lakukan, tanggung jawab. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang pasti bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Jadi itu model-model syafaat. Lalu kemudian di antara banyaknya orang yang diberi kesempatan memberi syafaat, salah satu yang paling mulia adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ini orang yang paling besar kesempatan untuk diberi syafaat, untuk memberi syafaat. Dan ini ada beberapa hadis yang menguatkan masalah ini. Yang pertama hadis riwayat Abu Dawud, yaitu hadis dari Walid bin Rabah al-Dimari, yaitu ketika Ummu Darda berkata, dan di saat itu ada beberapa orang anak yatim bersama Ummu Darda. Anak yatim itu karena ayahnya sudah syahid, jadi tidak ada ayah lagi, seperti anak-anak Palestina hari ini. Ayah tidak ada, tinggal di pengungsian dalam derita, makanan tidak bisa sampai, minuman ala kadarnya, mandi pun tidak ada. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa yang bisa yang lebih menyedihkan kita. Bahkan kita mulai melupakan saudara kita di Palestina hanya untuk menonton debat presiden dan menunggu yang ketiga. Nah, Pak Presiden tidak ada. Lalu kita lupakan saudara kita di sana. Kita sibukkan dengan orang-orang yang membicarakan sesuatu yang tidak, bahkan tidak membela agama sendiri. Tersibukkan dengan semua orang yang berjejer di samping-samping jalan. Ada yang bawa-bawa, ada yang senyum manis, ada yang memberi tanda tangan, memberi jat tangan, di macam boleh ada yang lipat tangan. Dan disibukkannya itu saudara kita di Palestina kita lupakan. Jadi ada anak yatim bersama Ummu Darda karena ayahnya telah syahid. Lalu Ummu Darda berkata, "Abshiru." Dia berkata kepada anak yatim ini, "Ada kabar gembira." Artinya bergembiralah, wahai kalian, bergembiralah. Fa inni sami'tu Aba Darda yaqul, karena aku pernah mendengar Abu Darda yang bilang Ummu Darda, dia mengatakan, aku pernah mendengar Abu Darda berkata bahwa Rasulullah berkata. Jadi tentu mereka mengutip perkataan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kata Abu Darda, yaitu yusfa' asy-syahid fi sab'ina min ahli baiti. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid akan memberikan syafaat atau diizinkan memberi syafaat 70 orang dari ahli keluarganya, ahli baiti, dari ahli keluarga. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi Ummu Darda yang mengatakan, wahai anak-anak yatim, bersabarlah, kalian ini nanti akan bergembira, ayah kalian akan menolong kalian dengan syafaat. Apakah syafaat itu mengalahkan dosa? Bisa. Itu hak Allah. Yaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Suka-suka Allah.
Dan hadis-hadis ini disepakati oleh semua ulama bahwa ini 70 orang ini itu bukan bermakna tidak boleh lebih sama sekali, karena bisa jadi itu kalimah untuk apa bahasa kita, kalimah hiperbola, kalimah yang Allah ibaratkan itu belum sama yang kita orang Aceh. Kita suruh ambil cabai, kalau ada cabai berapa? Coba 2 anak, ambil aja 2 anak, 2 anak kan? 2 biji, ambil aja 2 biji. Apakah 2 biji itu 2 yang kita maksud orang Aceh? Kalau ada anak kita ambil aja 2 anak, coba 2 anak. Dia ambil aja 2 biji cabai, pasti kita takut tu bang main. Makan 2 anak, coba. Tadi Bapak bilang 2 anak. 2 anak orang Aceh itu bukan 2 biji tau. 2 gram, 2 kilo, 2 ton, dia 2 anak saja. Kalau pejabat ambil aja sedikit, ambil saja minyak goreng itu sedikit, ambil yang 2 ton, boleh jual sedikit. Jadi setiap bangsa punya gaya bahasa. Makanya bahasa Arab itu 7 misalnya. 7 itu bukan bermakna harus 7, itu menunjukkan banyak. Makanya orang Syiah di sini, orang mengatakan itu tidak bermakna harus 7, bisa jadi lebih. Makanya Imam Al-Munawi ketika mengatakan memberi syarah kepada hadis ini, beliau mengatakan bahwa syamila itu 70 itu syamila al-usul wal furu', itu 70 itu dia bisa selamatkan al-usul wal furu'. Usul itu asal kita. Jadi mulai dari bapak asal kita syahid, jadi kita bisa selamatkan ayah kita, kemudian kakeknya, kemudian buyutnya, kemudian terus ke atas. Wal furu' juga bisa menyelamatkan furu' ke bawah, anak, cucu, cicit, cecet, terus ke bawah. Dan bisa juga wazaunya ke samping, istri-istri diselamatkan oleh suami yang syahid. Jadi paman, pokoknya minallah, keponakan, sepupu, itulah hebatnya ketika kita punya keluarga yang di antara mereka ada yang dimuliakan Allah. Dan itu kemurahan Allah. Lalu kemudian Imam Nawawi mengatakan wa yahtamilu anna al-Quran bisab'in at-taksir, dan bisa jadi makna 70 itu artinya banyak. Jadi tidak mesti hanya 70. Wa fihi anna al-ihsan ila al-qarim afdal minhu ila al-majani. Hadis-hadis tentang pertolongan orang syahid kepada 70 saudaranya itu juga memberi makna bahwa apapun urusan kerabat tetap lebih utama daripada orang-orang yang tidak punya hubungan
berikan ini, berikan itu, dibayarkan SPP sekolahnya. Keponakan sendiri dia draw di kampung tak dia beli. Pamannya sendiri miskin di kampung tak dia beli. Padahal kalau dia kirim saja 200.000 per bulan, sudah cukup mereka mengatakan di dalam hatinya, ini saudara kita. Dua pahala, pahala sedekah, pahala zakat. Ini kadang-kadang kita dijebak dengan tidak tahu afdaliyatul amal. Mana yang lebih afdal? Ada orang yang berbuat baik istri orang. Kalau istri orang, Masya Allah, apalagi kalau dia punya jabatan di kantor, itu awal bulan semua ditraktir istri orang. Kita tanya sama istrinya, ibu pernah ditraktir sama bapak kalau di rumah? Apa kata istrinya? Oh, kalau tunggu leukemi, kalau tunggu kalau tunggu tak ada kucing baru saya dikasih. Kucing tak pernah tunggu dan sama istri orang dia dipuji-puji baik dari bapak. Orangnya Masya Allah, orang tadi kami setiap awal bulan terakhir bakso. Kita tanya istrinya pernah kasih bakso? Oh ya pernah bakso. Bakso goreng 1.000 pun ada orang. Istri orang menganggap dia, oh Masya Allah terbaik, dia luar biasa, dia orang yang baik. Sama istri sendiri kita tanya, itu fenomena di rumah. Kadang-kadang sama anak-anaknya dia baju tu. Maka jangan begitu. Ini Imam Nawawi, kadang ini kita perlu bagi kita. Imam Nawawi mengatakan, orang syahid saja yang diberikan izin kerabat. Orang syahid yang disuruh tolong, diizinkan tolong oleh Allah kerabat. Nah, dari 70 kerabat itu bukan suka-sukanya orang syahid. Jadi bukan suka-suka orang syahid. Dia ingat awal dia buat list. Ini Pak Wani, ada usah kita kasih dulu atau dia ada kasih kita. Tak begitu lah. Allah yang pilihkan kemuliaan orang syahid, Allah yang pilihkan. Ini yang diridhai Allah. Syahid diridhai Allah.